Menggunakan Bootstrap di Laravel. Pada tutorial Laravel ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Bootstrap di Laravel. Dengan cara pertama kita harus menambahkan CSS dan JS di project Laravel kita. Nah, cara menghubungkannya adalah kita letakkan file JSS dan CSS di dalam folder public di dalam project Laravel kita. Kita buka di dalam htdocs kuliah web, di dalam public sini. Nah, ini belum ada folder CSS dan JS JavaScript. Jadi kita membuatkan dua buah folder, yaitu CSS dan dua folder yang namanya JS. Kemudian kita akan memasukkan file di dalamnya. Kita buka silakan buka getbootstrap.com. Ini linknya seperti ini. Kemudian di bagian compiler CSS and JS, silakan klik di download. Maka akan terdownload sebuah file zip. Setelah itu kita buka. Kemudian kita ekstrak. Setelah itu di dalamnya itu, di dalam folder ekstrak itu ada CSS dan JS. Kita buka yang CSS. Kita grup berdasarkan tipe. Kemudian silakan pilih bootstrap.min. Kita copy. Kita letakkan di min.css ya. Kita letakkan di dalam folder tadi. Folder kuliah web public CSS. Kemudian kita lihat lagi filenya. Sekarang kita yang JS. Kita copy yang JavaScript untuk ini bootstrap min.js JavaScript. Kita copy. Kita letakkan di dalam JS. Oke. Kemudian kita akan menghubungkan dengan setiap halaman index.blade.php. Kita letakkan untuk CSS-nya di bagian style, di bagian head ini. Nah, kita ambil ini. Silakan buka link ini. Kemudian kita gunakan script yang ini, link. Saya copy. Saya letakkan di bagian atas. Ini. Kemudian untuk style.css saya ganti dengan nama yang tadi. Nama yang ini. C exam htdocs kuliah web di public di CSS nama ini. Ini kita letakkan di stylenya. Jadi stylenya ini kita ganti dengan bootstrap.min.css. Kemudian kita copy lagi untuk bagian JavaScript-nya. Ini kita letakkan di bagian bawah sebelum tutup body. Nah, ini kita ganti juga dengan nama yang ini. Oke. Kita letakkan di belakang sini. Kita rename seperti ini. Kemudian kita pilih file, save all. Jadi pada setiap file index.blade, pada setiap .blade.php, kalau kita mau integrasikan dengan Bootstrap, kita harus menambahkan JavaScript ini dengan yang paling atas. Dengan yang ini. CSS-nya. Sekarang coba kita jalankan. Kita tekan enter. Oke, ini kita harus jalankan dulu. PHP Artisan Survey. Enter. Kita buka, kita refresh. Nah, ini bootstrap-nya sudah jadi. Kalian lihat di sini. Di page nation-nya sudah berubah dengan tampilan yang lebih bagus. Sekarang kita tinggal percantik isi yang lainnya ini. Caranya adalah sebagai berikut.
cara gampang silakan buka di w3stool.com yang linknya ini, kemudian kita pilih di Learn Bootstrap. Nah, tadi itu kita gunakan Bootstrap 5, tapi coba kita pakai script yang ada di Bootstrap 4, tidak beda jauh. Kita tambahkan container, script container ini. Nah, untuk integrasi dengan Bootstrap boleh, ini contoh saya copy paste, saya letakkan di bawah body. Oke, div plus container, ini kan dia tag buka kan, berarti tag tutupnya harus paling bawah ini. Kita letakkan div tutupnya. Oke, jadi jika diurutkan ini div buka dengan div tutup. Sekarang kita coba jalankan. Oke, jadinya seperti ini, dia agak ke tengah. Kemudian kita akan membuat tabel ini menjadi lebih bagus. Kita lihat di bagian tabel. Oke, di bagian tabel. Nah, ini ada macam-macam tabel. Kita pilih yang nih, try it yourself. Run, kita pakai ini. Kelas tabel hover, kita copy, kita letakkan di bagian sini. Bordernya kita hapus. Kita Ctrl V. Oke, kita pakai tabel yang ukurannya kecil. Tabel garis datar SM. SM itu artinya small. Kita lihat. Nah, jadinya seperti ini, lebih rapi. Kalau mau tabel yang ukurannya sedang, ada SM, ada MD medium, ada LG, large. Kalau kita pakai large, maka akan jadi ini, dia jadi lebih besar. Kita pakai yang SM. Oke. Kemudian kalian juga bisa kombinasi dengan yang lainnya. Misalkan bisa kasih warna-warna. Saya kombinasi dengan strip pad ini, set rate yourself. Atau di bagian sini langsung copy saja ini. Kita letakkan di belakangnya. Digabung-gabung saja seperti ini, maka akan jadi seperti ini. Oke. Kemudian untuk bagian tombolnya ini ubah hapus, saya ganti dengan tombol-tombol. Ubah hapus kita bisa ganti dengan tombol. Silakan lihat di script, di button. Nah, ini ada macam-macam. Kalau primary itu warna biru, secondary abu-abu, success warna hijau, info biru, warning kuning, danger merah, dark light. Jadi kalian bisa pakai ini. Kita pakai link tadi kan. Nah, kita tambahkan script di bagian buttonnya ini. Di belakang A. Kelas btn spasi btn artinya button, btn garis datar SM, berarti tombolnya kecil, kemudian btn spasi info, nanti dia jadi warna biru. Sekarang coba kita refresh seperti ini. Kemudian kita bisa ganti hapus, misalkan jadi warna merah. Kita ambil di belakang ini btn SM atau small, btn garis datar btn garis datar denyer. Ini, oh ya, ini salah, ini ada kelasnya dulu, sama dengan tanda petik di belakang. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita refresh. Jadi seperti ini. Ada ubah dan hapus. Kemudian untuk yang ini mau taruh di dalam, kita bisa gunakan ini. Mana? Ada script yang namanya alert. Oke, kita bisa gunakan ini seperti yang diisi Amir.
Kita pakai warna biru. Nah, div class-nya yang ini. Klik kanan, kita copy, kita letakkan di bagian ini. Ctrl V. Nah, ini kan div class buka, berarti kita harus tambah div class untuk tutup. Ingat, ada buka, ada tutup. Kalau tidak, dia tidak akan jadi. Nah, ini div class tutup, ada buka. Nah, ini BR kita tidak usah pakai lagi. Sekarang Ctrl S, kita jalankan. Nah, dia jadi seperti ini. Dia sekalian dengan yang kotak di bawah. Tapi kalau misalkan kalian mau hilangkan yang ini, Ctrl X, kita letakkan div-nya di sini. Berarti dia punya navigasinya ada di luar kan. Dia ininya ada di luar. Kenapa? Karena kita sudah pindahkan dia punya ini pembungkusnya. Dia hanya sampai di data berhalaman. Terus sukses ini kita bisa ganti info supaya dia warna biru. Selanjutnya kita refresh, dia akan jadi seperti ini. Sekarang kalau kita mau ini kotaknya jangan terlalu, misalkan ini ada di sebelah kiri, ini ada di sebelah kanan, dia jangan di bawah tapi dia di sebelah kanan, berarti kita tambahkan, kita lihat klik di sini yang namanya grid basic, kemudian kita pakai yang ini. Oke. Jadi saya maunya itu mereka berdua ini ada di dalam sini, tapi ada di kiri kanan. Nah, berarti kita lihat, berarti ini yang warna birunya ini kan, tag buka, tag tutup. Kita pisahkan dua kolom di dalam. Saya enter dulu. Saya letakkan dua kolom yang tadi, yang saya copy. Ini kan dua toh. Satu row dua kolom. Kolom pertama ini, saya isi dengan yang ini. Saya isi BR-nya, saya isi dengan ini. Ya kan? Saya Ctrl X, saya letakkan di dalam sini. Ctrl V. Oke, kemudian yang link ini, Ctrl X, saya letakkan yang di kolom kedua. Nah, nanti kita simpan, Ctrl S, jadinya seperti ini. Oke, jadi di dalam kotak yang warna biru ini kotak biru kan, ada tag buka dan tag tutup. Kotak biru yang panjang ini, kemudian ada dua kolom. Kolom pertama yang lebarnya 4, dia berisi data ini. Dan kolom kedua, saya enter dulu biar rapi. Oke, ini kolom pertama, lebarnya 4, kolom kedua isinya navigasi tadi, lebarnya 8. Seperti ini. Jadi saat di refresh, nah dia ada di ini. Ini lebarnya 4, ini lebarnya 8. Nah, saya mau dong dua lebarnya sama. Nah, berarti harus 6 dan 6. Intinya totalnya dalam satu row adalah 12. Jadi 8 tambah 4, 12. Kalau bagi sama ya 6 dan 6. Totalnya harus sama dengan 12. Ctrl S, kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Dia sudah ada di masing-masing. Kita bisa X, seperti itu. Kemudian kita bisa ganti, kita bisa buat cari ini menjadi lebih bagus lagi. Kita tambahkan, kita buka Bootstrap tadi. Oke, maaf. Kita lihat script yang ini, saya tutup dulu. Di input group. Nah, ini ada banyak sekali. Kita pakai yang ini, default. Nah, saya copy script yang ini, div. Copy. Tapi saya mau di belakang ada tombolnya. Tombol, kita cari. Nah, ini sudah ada go kan, search go. Kita pakai yang mana nih? Yang kedua. Yang ini ya. Saya copy. Saya letakkan di mana? Kita lihat yang buttonnya ini, form. Di dalam form nih, kita enter dulu. Saya letakkan dulu scriptnya di sini. Kemudian kita ambil yang ini, yang input yang aslinya. Kita X, kita ganti dengan yang ini, yang di atas nih, yang search nih. Kita hapus 2. Kita Ctrl V di situ.
Kemudian di sini kelas buttonnya ini input cari, yang aslinya di bawah kita Ctrl X, kita hapus yang bawaannya, kita ganti dengan yang kita punya. Nah, setelah itu saya naikkan lagi, Ctrl S. Jadinya seperti ini. Ini saya ganti 2 saja. Maaf, Ctrl Z, saya ganti 2 ya. Sekarang coba kita refresh. Oke, nah ini belum jadi. Kita ada yang harus kita tambahkan ini. Input class form garis datar control. Kemudian submit. Nah ini kita tambahkan btn kelas dulu. Kita tambahkan kelas btn info. Ini Ctrl S. Sekarang coba kita refresh. Oke, jadinya seperti ini. Nama pegawai Mira. Saat kita klik cari, maka dia muncul seperti ini. Dia lebih panjang. Nah, kalau mau buat carinya ini lebih pendek, berarti tinggal kita buka kembali, kita ambil grid tadi, grid basic, kita pakai yang ini, try it yourself. Nah, kita ganti, jangan terlalu sabar. Oke ya, kita ambil dulu ini, copy saja dulu. Nah, kita letakkan di bagian ini, kan dia punya form kan yang ini. Yang saya blok ini untuk menampilkan ini, masukkan nama pegawai sampai dengan cari, masukkan ini. Jadi saya paste dulu di bagian bawah, Ctrl V. Nah ini saya hapus karena kita hanya buat 1 baris. Kemudian nah ininya saya kasih 4. Tinggal script yang ini kita X, kita pindahkan di dalam sini yang lebarnya 4 itu. Enter dulu, letakkan script di dalam sini. Ctrl S. Nah ini kita naikkan lagi. Ctrl S. Sekarang saya coba jalankan. Nah dia sudah ada di sebelah kiri lebih kecil. Kemudian cari data pegawai. Ini saya mau buat ya lebih besar fontnya. Kita cari di bagian tipografi. Nah di sini ada ukurannya. Kita pakai display heading atau cari data pegawai terlalu besar. Tambah data pegawai baru, kita buat tombol dulu. Ini tambahkan kelas btn saya pakai success saja. Ctrl S, saya refresh. Nah ini tombolnya. Tambah data pegawai, kita bisa ubahnya jadi btn sm. Cari data pegawai ini saya rasa tidak perlu. btn sm seperti ini. Terus kita refresh, atau kita letakkan di samping tombol cari supaya lebih rapi. Berarti mana? Ctrl X, kita letakkan di samping tombol cari di row 4 di bagian sini. Oke, saya tambahkan lagi. Saya letakkan di sini. Nah, dia ada di bawah terlalu panjang. Jadi caranya itu kita harus tambahkan lagi. Ini kan, lihat ini, div class row ini kan dia berhentinya di sini kan. Lihat garisnya. Nah, berarti ini baru 4. Saya tambahkan lagi 1 di bawah div baru. Nah, enter, kita tambahkan lagi div. Kan tadi saya tambahkan dibukakan. Ctrl S. Nah, ini
div buka, div tutup, div buka, div tutup. Div yang ini untuk row di atas. Ingat baik-baik, harus ada buka dan harus ada tutup. Nah, ini 4, saya kasih berapa ya? Kita kasih 8, kan totalnya harus 12. Sekarang coba kita jalankan. Oke, dia sudah ada di sebelah kanan, ditambah pegawai baru. Karena ini kita pakai medium, tombolnya biar lebarnya sama. Refresh. Nah, seperti ini. Bagian atasnya, ini kayak terlalu dempet nih di bagian atasnya. Kita bisa tambahkan ini. Kalian bisa lihat di nav atau di navbar. Oke, kita bisa melihat script yang misalkan ini kan navbar nih. Saya pakai yang mana ya? Contoh saja, terserah kalian mau pakai yang mana. Kita pakai misalkan yang ini. Saya klik kanan, saya copy, saya letakkan di atas. Di bawah sini, di atas, di bawah body. Oke, Ctrl S. Coba kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ada navbar kayak kalian lihat di si Amir. Kemudian kalau mau dia ada, ini kita bisa tulis misalkan namanya tentang Simpek, sistem informasi kepegawaian. Welcome to Simpek. Ini, kemudian ini kayaknya terlalu dempet. Kita bisa turunkan dia punya di bawah nav. Kita bisa tambahkan BR, Ctrl S. Nah, dia agak ke bawah. Terus kita tambahkan sebuah tulisan pengolahan data pegawai. S, nanti dia jadinya ini, dia ada di luar kontainer. Jadi ini kita masukkan Ctrl X, dia di dalam kontainer saja. Ctrl S seperti ini. Jadi ada di bagian dalam. Kemudian nanti kita kasih besar dengan menggunakan apa namanya, tipografi. Kita pakai ini, display. Try it yourself. Kita pakai display 4. Tambahkan kelas ini. Kelas. Ctrl C. Kita tambahkan di bagian P ini, spasi, Ctrl V. Ctrl S, kemudian coba kita jalankan lagi. Oke, seperti ini. Oke, untuk halaman data pegawai ini kita tidak perlu pakai navbar. Saya hapus saja navbarnya. Kita hapus navbar. Kita refresh. Nah, nanti jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan klik di edit.blade.php. Kita akan mengubah data pegawai. Nah, kita ambil dari index.blade.php. Untuk CSS-nya kita letakkan di edit.blade.php di bagian atas. Kemudian kita ambil JavaScript-nya, kita letakkan pada bagian bawah. Oke, setelah itu kita simpan.
Setelah itu kita akan menambahkan input group di bagian dalam sini. Kita gunakan getbootstrap.com, kemudian kita ketik get started, kita ketikkan input group. Oke, kita buat formnya seperti ini. Oke, jadi ada teksnya di bagian depan, kita gunakan ini. Setelah itu kita paste di sini ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Saya mulai dari bagian bawah sini. 1 2 3 4 5 6. Untuk 6 ini saya akan kita lihat dulu alamat yang keberapa. 1 2 3 4 5 6 5. 1 2 3 4. Yang keempat itu kita gunakan alamat, berarti dia lebih lebar. Text area bagian ini, copy, kita letakkan di bagian alamat yang ke berapa tadi? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, yang ini kita hapus, kita Ctrl V. Oke, sekarang kita ketikkan label-labelnya, nama, jabatan, umur, alamat. Mulai dari sini. Nama, jabatan, umur, alamat, kemudian apalagi? Jenis kelamin, kecamatan. Nama, jenis kelamin, daerah, kecamatan. Oke, kemudian kita cut isi dalamnya. Run plus name, basic count 1. Kita mulai dari type text, name-nya nama. Kita lihat di bagian atas. Name-nya belum ada. Oke, kita Ctrl X ini. Kita di bagian nama. Oke, dia nama. Kemudian di bawah ini name ini ada value-nya. Kita angkat, Ctrl X. Ini kita hapus dulu. Kita letakkan di bagian atas. Ini ada value. Ctrl V. Oke, placeholder-nya tidak usah. Atau mau letakkan placeholder, berarti di sini kita ganti dengan nama. Kemudian labelnya nama. Oke, kemudian kita ganti lagi bagian kedua. Name-nya adalah jabatan. Placeholder-nya jabatan. Jabatan. Kita kasih oke, kemudian di bagian ini value-nya kita cut, Ctrl X, kita letakkan di depan sini juga boleh, yang penting dia ada. Oke, setelah itu kita lanjut, yang berikut adalah umur. Name-nya adalah umur. Umur kita letakkan di depan. Kemudian dia punya value-nya, Ctrl X, kita letakkan di bagian depan.
Oke, tipenya ini number. Umur itu tipenya number. Kemudian placeholder-nya umur. Area labelnya umur. Oke, kemudian umurnya selesai. Kita masuk ke yang berikut adalah alamat. Name-nya adalah alamat. Di text area. Alamat di sini. Alamat. Kemudian ada value-nya. Ini. Value-nya diletakkan di antara text area. Oke. Kemudian kita masuk ke jenis kelamin. Jenis kelamin name-nya adalah, coba kita lihat di Get Bootstrap. Terus ini ada banyak-banyak pilihan. Tinggal kalian mau milih yang mana. Nah, ini option yang paling atas. Kita pakai ini. Copy. Kita letakkan di bagian jenis kelamin. Saya Ctrl V dulu. Oke, di sini jenis kelamin. Kemudian ada name. Name-nya adalah jenis kelamin. Di bagian select ini. Name-nya ada jenis kelamin, kemudian ada required. Oke, kemudian select-nya, optionnya kita ambil Ctrl X, kita letakkan di tengah sini. Ctrl V. Oke, ini kita tinggal edit-edit saja. Oke, jenis kelamin sudah. Selanjutnya adalah kecamatan. Kecamatannya juga sama. Kita copy, letakkan di bagian sini. Saya kasih nama kecamatan. Kemudian name dan required-nya kita letakkan di select. Oke, kemudian isinya mulai dari for each ini kita Ctrl X, kita letakkan di tengah sini. Kemudian select yang ini kita hapus yang aslinya. Sekarang kita coba testing. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di jenis kelamin, ada pilihan ini. Oke, sekarang kita ganti ukurannya dari 3 menjadi 2. Buat group ini MD-nya saya letakkan di sini 2, ini 2 S supaya dia agak rapi seperti ini. Kemudian untuk buttonnya di bagian bawah sini tambahkan btn kelas dulu, kelas btn spasi btn garis datar sukses. S refresh seperti ini.
Ini adalah script-scriptnya. Oke, setelah itu kita akan buat kita cari lagi di sini basic grid. Kita pakai container. Nah, kita bagian atasnya. Sabar, kita ambil dari sini. Kita letakkan mulai dari body, container fluid, sampai dengan bagian bawah ini, div penutup. Ingat ya, ada buka, ada tutup. Ctrl S. Ini div tutup, kalau ke atas, bukanya div yang ini. Nah, kalau fluid, maka dia akan jadi seperti ini. Dia tetap penuh layar. Nah, sekarang kita kasih container biasa tanpa fluid. Ctrl S. Kita refresh. Nah, dia jadinya jadi, tapi dia terlalu besar. Sekarang kita kasih kecilkan dia. Kita pakai grid. Nah, ini dia contoh grid-gridnya. Dan 3, 5, 8, 4. Kita pakai yang ini. Kita letakkan di bawah kontainer, di bagian formnya. Semua formnya ukurannya jangan terlalu besar, bagian sini. Ini saya kasih 6. Kemudian saya tambahkan row mx auto. Lalu bagian for each ini saya cut sampai di form and for each. Ctrl X saya letakkan di tengah sini. Saya letakkan di tengah. Ctrl V, Ctrl S. Nanti dia jadi seperti ini. Nah, dia ada di tengah dan ukurannya tidak terlalu besar. Ukurannya kecil saja. Oke, bagian ini coba saya tambahkan MX Auto-nya di sini. Nah, supaya dia ada di tengah. Kemudian saya di atas ini kembali juga saya letakkan di dalam saja. Di dalam sini. Ctrl S. Saya refresh. Oke, untuk kembali saya mau letakkan di samping tombol simpan. Nanti saya cut ini, Ctrl X, kita letakkan di ini. Oke, sekarang coba kita jalankan. Oke, tinggal kita tambahkan kelas btn info. Seperti ini, saya refresh. Oke, kemudian kita kasih spasi sedikit. S. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian atas kita tambahkan ubah data pegawai. Oke, ini kita tambahkan, kita ketik display.
form, layout, ini ada banyak. Kita coba buka di w3school.com. Nah, kita pakai Bootstrap 5, sementara ini Bootstrap-nya 4, jadi kadang tidak support. Tapi untuk yang display, mana nih? Kita pilih tipografi, yang display ini dia mau. Kita pakai display 4. Ctrl C, kita letakkan di sini. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita klik kembali. Kita ubah misalkan Fatu Veto jadi Mantasi. Simpan. Kasih ya. Oke. Terus kembali kita ubah yang Anita Jalalu misalkan perempuan jadi laki-laki. Kupang Barat misalkan. Simpan. Oke. Jadi ya. Untuk ubahnya jadi. Oke, kita kembali ke script yang tadi. Ini ada yang kita lupa. Ini harus tambahkan require. Oke, kita tambahkan di semua ini. Semua form. Text area. Ini di bagian select. Selectnya sudah ada require. Sudah ada. Kalau sudah ada tidak perlu kita tambahkan lagi. Ini belum ada, kita tambahkan. Oke. Oke, kita rapikan dulu. Naikkan. Ctrl S. Kita coba jalankan lagi. Misalkan ini kosong, kemudian kita klik simpan, maka dia tidak mau karena sudah ada require tadi yang mana kita harus isi. Kita klik kembali. Selanjutnya kita akan mengubah di tambah.blade.php. Kita akan menambahkan terlebih dahulu file CSS-nya, bukan file script CSS-nya. Kita letakkan di tambah.blade.php di bagian atas ini. Kemudian kita tambahkan juga JavaScript-nya pada bagian bawah sebelum body penutup. Oke, setelah itu kita akan menambahkan form-formnya 1, 2, 3. Ini kita ketik dulu, kita gunakan input group. Oke, di Bootstrap 5 kita copy ini, kita letakkan di bagian bawah sini banyak 3, 1, 2, 3. Ini untuk nama, jabatan, dan umur. Nama, jabatan, berikutnya adalah umur. Oke, kemudian untuk alamat kita gunakan text area yang alamat text area ini copy, kita letakkan di bagian bawah ini. Ini kita gunakan alamat. Kemudian untuk jenis kelamin dan kecamatan kita pakai option.
Di bagian bawah ini ya, pakai option ada 2, 1, 2. Ini kita pakai jenis kelamin dan kecamatan. Oke, kita lanjut. Kita copy bagian input namanya ini, tipenya adalah teks, paste di sini, tipenya teks, kemudian jabatan, oke, nama jabatan, kemudian umur, diletakkan di bagian umur, tipenya adalah number, int, kemudian alamat, untuk umur sudah, alamat kita letakkan di text area ini, kemudian berikut adalah name-nya jenis kelamin, dan yang berikut name-nya adalah ID kecamatan. Semuanya ini kita pakai required. Ctrl C, saya letakkan di bagian bawah. Ini juga. Di bagian select. Di bagian select juga. Oke, kemudian untuk jenis kelamin kita tambahkan option. Di bagian ini selectnya. Kemudian untuk kecamatan kita tambahkan mulai for each. Kemudian kita hapus ini. Oke, ini kita sesuaikan placeholder-nya. Nama, ini saya kasih nama, jabatan, kemudian umur, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, alamat, Ctrl C. Oh, ini tidak ada. Satu ini saya kasih 02. Kasih ID-nya beda-beda. Oke. Setelah itu kita tambahkan button kelas BTN sukses. Oke, kita coba jalankan dulu. Untuk tambah pegawai baru, jadinya seperti ini. Kita kasih lebarnya 2. 2. Dikasih 2. Grup ini MB-nya 2. Kemudian kita ganti 2. S. Sekarang coba kita refresh. Oke, untuk jenis kelamin, alamat ini terlalu dempet. Ctrl C. Input group alamat.
Ctrl V. Kita refresh. Oke, jadinya seperti ini. Sekarang kita kasih kecil dulu. Oh ya, ini kembali ini. Ctrl X, saya letakkan di samping simpan. Spasi 1 kali. Kelas BTN ini spasi info. Sekarang kita refresh. Dia sudah ada di bagian bawah. Kemudian kita tambahkan grid. Oke, grid basic. Di layout ada di grid. Kita lihat di bagian bawah, bagian ini. Saya paste di bagian ini. Mulai dari data pegawai. Saya Ctrl V. Ini saya pakai 6. Spasi saya pakai MX Auto agar dia di tengah. Kemudian mulai dari pegawai sampai di bagian bawah, sampai di bagian form. Buka form ini, saya Ctrl X, saya letakkan di dalam sini. Saya bungkus di dalam grid ini. Saya Ctrl V seperti ini. Kita bungkus dia di dalam. Seperti ini, saya turunkan pelan-pelan supaya kalian bisa melihatnya. Oke, setelah itu saya coba jalankan. Oh belum, ini baru. Nah, dia ada di tengah sini. Kita tambahkan kelas yang namanya ini. Kita lihat di index nih. Dia nama div class container. Saya copy saja. Saya letakkan di tambah. Kita letakkan di bagian atas div class container. Berarti di bagian bawah ini kita harus tambahkan satu div lagi untuk container. Nah, jadi saat di scroll ke atas, ini dia div untuk container. Oke, ini MX Auto pakai garis datar, bukan underscore. Saat kita refresh, dia akan ada seperti ini. Oke, ini namanya placeholder. Placeholder nama jabatan umur, seperti ini yang kita buat. Nama jabatan umur. Nah, untuk alamat, mau dikasih placeholder, boleh. Tinggal kita Ctrl C. Saya letakkan di sini, kasih nama alamat. Oke, nanti saat di refresh, alamatnya muncul. Ini placeholder. Kemudian untuk kecamatan, saya mau di bagian atasnya jangan langsung muncul ini. Dia muncul silakan pilih kayak begitu toh. Nah, jadi di bagian sini kita lihat di bagian kecamatan. Nah, di bagian sini kita copy ini. Kita letakkan dia di bagian luar. Di bagian sini. Oke, untuk value-nya kita kasih kosong. Kemudian di labelnya ini kita klik pilih salah satu atau silakan dipilih. Oke, ini juga kita berlakukan sama untuk yang atasnya yang jenis kelamin. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita refresh. Muncul silakan dipilih. Kalau kita simpan ya dia belum bisa, harus terisi semua. Kemudian untuk data pegawai kita tambahkan display 4. Kita tambahkan di bagian sini data pegawai ini kita pakai P untuk siku, kemudian enter, display-nya ada di belakang. Ctrl S seperti ini.
Sekarang coba saya refresh. Oke, saya tambah jabatan baru, nama Jack, misalkan jabatan manajer, umur 32, alamat Kupang, kami laki-laki, kecamatan Mawafah. Saya klik simpan. Oke, kita lihat apakah Jack sudah ada di data terakhir. Oke, Jack sudah ada. Oke, untuk tambah pegawai baru sudah jadi. Kita klik kembali. Klik ditambah pegawai ini dan si data pegawai. Kita lupa, kita edit dulu. Sini jadi tambah data pegawai, Ctrl S. Sekarang coba kita refresh. Oke, seperti ini.